Sejak pulang dari kafe tadi, Aditya terus diam dan hanya menyahut ketika Anga bertanya. Tidak seperti Aditya yang biasanya menurut Anga. Semua itu pasti gara-gara kedatangan Mayang tadi di kafe. Suasana yang hangat karena perbincangan Anga dan Dwi langsung berubah canggung setelah dia datang dan memperkenalkan Mayang sebagai mantan kekasih Aditya di hadapan Anga. Mayang, kenalin, ini Anga, adiknya Angga. Kamu ingat dia nggak? Dulu waktu kamu pergi dia masih SMA kayaknya. Dan Anga, ini Mayang sahabat kita, dia juga mantan pacarnya Aditya loh. Semua langsung menatap Anga. Mereka tampaknya ingin melihat bagaimana reaksi Anga ketika mantan suaminya ada di hadapannya, kecuali Aditya. Pria itu tampak menatap lurus ke depan tanpa bereaksi apapun. Jadi kamu benar sudah menikah, Dit? Anga melihat wajah sendu Mayang serta mata yang berkaca-kaca dari wanita itu. Iya, kenalkan dia Kenanga. Istriku. Aditya meraih tangan Anga dan menggenggamnya. Pria itu bahkan tanpa mau melihat ke arah Mayang, tapi tatapan matanya justru tertuju kepada Anga. Mbak Mayang, senang bisa ketemu sama Mbak. Anga memberikan senyuman ramahnya pada Mayang. Iya, Anga, aku juga senang bisa kenal sama kamu. Selamat ya atas pernikahan kalian. Aku juga ikut berduka atas kepergian kakak kamu. Maaf tidak bisa hadir di pemakaman kakak kamu. Kali ini Mayang terlihat ramah pada Anga. Wanita itu bisa dengan mudah merubah ekspresi wajahnya. Nggak apa-apa Mbak Mayang, terima kasih banyak. Selamat ya Dit. Mayang beralih pada Aditya dan mengulurkan tangannya pada Aditya. Untuk sedetik, 2 detik, Mayang tak mendapat sambutan dari Aditya. Hingga akhirnya Aditya mau meraih tangan Mayang dan melepaskannya dengan cepat. Terima kasih. Keenam orang lainnya yang ada di sana hanya menjadi penonton untuk kedua mantan kekasih yang baru pertama kali bertemu setelah 5 tahun berpisah. Mereka semua diam, seperti terjebak dalam suasana canggung di antara kedua orang itu, termasuk Anga. Ayo duduk, kamu di sini aja Mayang. Dia menarik bangku di dekat Aditya, membiarkan Mayang untuk duduk di sana. Sepertinya wanita itu sengaja untuk mendekatkan Mayang dengan Aditya. Jadi sekarang ini, Aditya duduk dengan diapit istri dan mantan kekasihnya. Sungguh posisi yang tidak nyaman sepertinya. Apa kabar kamu, Dit? Mayang membuka suaranya. Baik, hanya jawaban itu yang diberikan Aditya. Dia sama sekali tidak memberikan umpan balik pada Mayang. Sepertinya Anga istri yang baik, dia juga cantik. Pasti itu yang membuat kamu jatuh cinta sama dia kan? Aditya dan Anga yang sengaja mendengar ucapan Mayang itu tampak kebingungan. Apa mungkin dia belum menceritakan awal mula pernikahan mereka pada Mayang? Iya, yang terpenting dia juga menurut dan sangat menghargaiku sebagai suaminya, ucap Aditya lagi sambil menatap Anga dengan begitu dalam. Tapi jawaban Aditya itu seperti tak dapat diterima oleh Mayang. Wanita itu mendadak menjadi sendu karena ucapan Aditya. Maafkan aku Dit, dulu aku memilih untuk pergi karena aku. Cukup Mayang. Jangan bahas masalah yang sudah berlalu dan tidak penting lagi. Aditya langsung mencegah Mayang untuk bicara lebih banyak lagi. Sorry semuanya, kayaknya gue harus pergi duluan, gue cepet banget. Ayo deh kita pulang. Aditya meraih tangan Anga dan mengajaknya berdiri untuk pergi dari sana. Iya Mas. Mbak Dwi, Mas, Anga pulang dulu. Iya hati-hati Anga. Sejak keluar dari kafe itu, Aditya mulai diam. Anga jadi berpikir, apa sikap Aditya yang dingin dan selalu terlihat acuh di hadapan Mayang itu karena Aditya masih menyimpan rasa untuk Mayang. Mungkin ada masalah di masa lalu yang belum mereka selesaikan hingga membuat Aditya terlihat dingin pada Mayang. Anga membawakan teh hangat untuk suaminya yang duduk diam di sofa dengan laptop di depannya. Diamnya Aditya tanpa pria itu sadari tentu menyakiti Anga. Kedatangan Mayang dan sikap Aditya itu seperti memperingatkan Anga tentang posisinya. Dia yang datang ke dalam kehidupan Aditya secara tiba-tiba, dan juga tanpa cinta, merasa yakin kalau masa lalu tentu lebih berarti daripada dirinya. Ini tehnya Mas. Anga meletakkan teh hangat itu di meja tepat di samping laptop Aditya yang sejak tadi menjadi fokus Aditya. Hanya itu jawaban Aditya membuat hati Anga perih. Dia yang sadar diri memilih untuk pergi dari hadapan Aditya. Mau kemana? Tapi Aditya lebih dulu menahan Anga dengan meraih pergelangan tangan Anga. Mau ke kamar Mas. Anga tak berbalik untuk menatap Aditya. Dia masih memunggungi Aditya. Serit. Aditya menarik tangan Anga hingga bruk. Anga jatuh terduduk di pangkuan Aditya. Tampaknya Aditya sengaja melakukan itu karena tangan Aditya langsung melingkar erat di pinggang Anga. Seperti tak akan membiarkan Anga lolos darinya. Mas, ini, Anga begitu gugup saat. Apalagi wajah mereka berdua begitu dekat. Biar seperti ini dulu.
Mas mau bicara. Anga hanya mampu menunjukkan wajahnya untuk menyembunyikan rona di pipinya. Masalah tadi, Mas benar-benar nggak tahu kalau dia akan datang bersama Mayang. Jadi benar kalau Mbak Mayang itu mantan pacarnya Mas Adit? Iya, tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Apa Mas masih mencintai Mbak Mayang? Anga ragu untuk menanyakan itu. Terlebih Anga tidak siap dengan jawaban dari Aditya. Tidak sama sekali. Anga mengangkat kepalanya, melihat sorot mata Aditya dan mencari kejujuran di sana. Tapi kenapa Mbak Dia bilang kalau kalian masih saling mencintai? Mbak Mayang juga pulang karena mau balikan lagi sama Mas. Jadi dia juga bilang kayak gitu sama kamu. Dia memang keterlaluan, geram Aditya. Sementara Anga mengutuk dirinya sendiri karena kelepasan lagi saat bicara. Dengar Dek, Mas itu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Mayang. Mas juga tidak ingin kembali lagi sama dia. Mas sudah punya kamu, Mas tidak butuh yang lain. Aditya menyelipkan rambut Anga ke belakang telinga. Dia ingin melihat lebih jelas wajah cantik dan menggemaskan milik istrinya. Tapi kenapa tadi Mas terlihat dingin dan marah sama Mbak Mayang? Sikap Mas tadi justru terlihat kalau kalian masih memendam masalah yang belum selesai. Terus Mas juga diam aja dari tadi. Apa Mas terus kepikiran sama Mbak Mayang? Aditya terkekeh mendengar keluhan istrinya. Tapi Aditya senang karena Anga mulai terbuka tentang perasaannya. Jadi kamu cemburu? Cemburu? Enggak. Anga memalingkan wajahnya. Kalau cemburu bilang aja Dek, Mas suka kok. Enggak kok Mas. Anga cuma merasa aja kalau sikap Mas tadi malah kelihatan kalau Mas makasih ada rasa sama Mbak Mayang. Dek, tadi di sama Mas bersikap dingin itu bukan karena masih ada apa-apa sama dia. Mas cuma berusaha jaga jarak sama dia karena nggak mau menyakiti hati istri Mas. Karena Mas udah punya istri, jadi wajar dong kalau Mas menjaga jarak dari wanita manapun, bukan hanya Mayang aja. Terus kalau sejak tadi Mas diam itu bukan karena masih mikirin dia, tapi karena Mas lagi cari waktu buat menjelaskan semuanya sama kamu, biar kamu nggak salah paham tentang keberadaan Mayang tadi, jelas Aditya membuat Anga menjadi lega dan malu secara bersamaan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Anga karena gak tahu lagi harus bagaimana. Dia sudah malu dengan pikirannya sendiri. Oh. Cuma aja, Aditya menggoda Anga yang masih memalingkan wajahnya. Aditya bahkan sekarang berani menggesekkan hidung mancungnya di lengan Anga dengan sesekali menghirup wangi kulit Anga dengan dalam. Tindakan Aditya itu jelas menimbulkan sesuatu yang aneh dalam tubuh Anga. Badannya berdesir dan kulitnya terasa merinding. Dek, Aditya meraih dagu Anya agar mau menatapnya. Iya Mas, boleh nggak kalau Mas minta hak Mas sebagai seorang suami? Boleh nggak kalau Mas minta hak Mas sebagai seorang suami? Dek, nyawa Anga seakan terlepas dari raganya. Akhirnya sesuatu yang Anga takutkan selama menjadi istri Aditya terjadi juga. Anga bingung harus bagaimana menyikapinya. Mau menolak tapi dirinya sudah menjadi hak Aditya. Tapi kalau Anga menyerahkannya begitu saja, Anga takut suatu saat Aditya meninggalkannya karena kedatangan Mayang ke dalam hidup Aditya lagi. Tapi jika diingat-ingat lagi omongan Basri dan Caca, memang seharusnya Anga memberikan hak itu sepenuhnya pada Aditya. Mungkin dengan begitu, Aditya bisa mulai mencintainya. Namun, rasa takut di dalam diri Anga tak bisa dihilangkan begitu saja. Di mana dia membayangkan dirinya berbaring di bawah tubuh suaminya tanpa sehelai benang pun. Menyerahkan mahkota yang selama ini ia jaga meski untuk suaminya sendiri, tentu Anga memiliki perasaan ragu. Kalau kamu belum siap, Mas nggak maksa. Mas bisa menunggu kamu siap sampai kapanpun. Manik mata Anga terkunci pada tatapan memuja milik Aditya itu. Anga ingin sekali menafsirkan jika tatapan yang diberikan Aditya itu adalah tatapan cinta. Tapi Anga takut jika dia salah mengartikan. Anga siap kok Mas. Seharusnya Anga sudah menyerahkan semuanya sejak awal. Apa yang Anga punya, sepenuhnya sudah menjadi milik Mas. Anga akhirnya menyerah. Dia memilih menyerahkan apa yang seharusnya dia berikan pada Aditya. Selain karena itu adalah kewajibannya, juga Anga takut jika Aditya pergi ke lain hati karena kebutuhan biologisnya tak kesampaian walau sudah punya istri, tapi semua itu Anga lakukan karena dia mencintai Aditya. Dia percaya kalau Aditya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya jika melihat betapa Aditya menjaganya selama ini. Kalaupun tidak, Anga tetap akan berusaha membuat Aditya jatuh cinta kepadanya. Apa kamu yakin Dek? Insya Allah Anga yakin Mas, karena Anga mau jadi istri seutuhnya untuk Mas Adit. Anga sudah begitu yakin untuk menyerahkan diri seutuhnya pada Aditya. Terlepas Aditya mencintainya atau tidak, tapi Anya sudah menjadi wanita bersuami yang muli tahu tugas dan kewajiban seorang istri.
Terima kasih Dek. Anga hanya mengangguk dengan senyum malunya. Itu yang selalu membuat Aditya gemas selama 1 bulan lebih pernikahan mereka. Aditya meraih wajah Anga, membelainya dengan begitu lembut. Dipandangnya wajah yang begitu cantik itu. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Aditya saat ini. Tapi Aditya terlihat begitu memuja istri kecilnya itu. Wajah mereka semakin dekat karena Aditya mulai mengikis jarak di antara keduanya. Nafas Aditya yang segar karena pasta gigi berbau mint yang kemarin Anga beli begitu terasa menerpa wajah Anga. Duduk di pangkuan Aditya, dengan salah satu tangan Aditya membelit pinggangnya, sementara yang lain kini bergerak ke tengkuk Anga. Malam ini, bahkan lebih dari itu, dia sepertinya belum terbiasa dengan sentuhan-sentuhan yang Aditya berikan. Aditya kembali menjauhkan wajahnya meski hanya beberapa mili saya karena Aditya kembali mempertemukan ujung hidung mereka. Nafas Aditya yang semakin lama terdengar seperti tok, tok, tok. Keduanya kompak menjauhkan diri. Aditya juga menatap Anga yang tampak malu dan kebingungan. Tok, tok, Bedit, ini Mas Wandi. Teriak orang yang telah mengganggu. Cek, ganggu aja, keluh Aditya. Anga baru melihat Aditya yang bisa mengeluh dengan wajah cemberut seperti itu. Buka dulu Mas. Anga ingin beranjak dari pangkuan Aditya. Dia tidak mau membuat suami dari Mbak Sri itu menunggu lama. Apanya? Bajunya, kan ada Mas Wandi Dek. Aditya malah menggoda Anga. Cek, itu loh Mas pintunya. Kesal Anga. Lagi-lagi Aditya merasa gemas dengan sikap manja Anga seperti itu. Iya, tapi cium dulu. Aditya masih sedikit mendongak menatap Anya yang posisinya lebih tinggi darinya karena duduk di pangkuannya. Mas, pekik Anga tertahan. Tok, tok, dit. Panggil Wandi lagi dengan suara yang lebih keras karena tak sahutan. Tuh udah makin keras manggilnya. Cepetan Dek, Aditya mendekatkan wajahnya dari istrinya yang menggemaskan itu. Kalau nggak mau, biar aja Mas teriak biar Mas Wandi maksa masuk dan lihat kita kayak gini, ancam Aditya sambil membuka sebelah matanya. Kali ini Aditya merasa puas melihat kegugupan Anga hanya karena ancaman kecilnya itu. Lagi pula Wandi juga tidak akan bisa masuk karena pintu rumah sudah dikunci oleh Aditya. Ih, Mas Adit curang banget sih mainnya ngancam kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Tapi Anga langsung mencakup kedua rahang Aditya. Udah Mas, buka pintu dulu. Anga langsung beranjak dari pangkuan Aditya. Oke deh, di pipi nggak masalah. Makasih ya istriku. Aditya sengaja mengedipkan sebelah matanya lada Anga sebelum beranjak menuju pintu. Bisa ya genit kayak gitu, gumam Anga sambil bergidik ngeri. Ada apa Mas? Tanya Aditya setelah membuka pintu. Ada apa piye tuh Dit? Kamu lupa tuh, hari ini kan jadwal kita ronda. Astagfirullah lupa Mas, Aditya meringis menatap Wandi yang menggelengkan kepalanya. Makanya ojo ronda karo bojomu terus, ayo ndang mangkat. Makanya jangan ronda sama istrimu terus. Ayo segera berangkat. Iyo Mas, aku ambil jaket dulu yo. Yo wes tak tunggu di depan. Aditya kembali masuk ke dalam dengan wajah murungnya. Dia juga menatap Anga dengan tatapan kecewa. Kenapa Mas? Ternyata malam ini ada jadwal ronda Dek. Aditya membuang nafas kasarnya seolah-olah begitu kesal. Terus kenapa Mas kok kayak sedih gitu? Aditya semakin kesal dengan kepolosan istrinya itu. Harusnya kan ini malam pertama mereka. Kok kenapa? Ya jelas Mas sedih dong. Anga langsung ingat apa yang mereka lakukan tadi sebelum Wandi datang mengganggu mereka. Oh itu, ya besok kan masih bisa Mas kalau sekarang nggak bisa. Mata Aditya kembali berbinar. Dia seperti kembali mendapatkan energinya saat ini. Bener ya Dek? Iya Mas, Anga menunduk malu. Oke, besok pokoknya Mas nggak akan biarkan kamu lepas. Sekarang Mas ronda dulu. Aditya masuk ke dalam kamar dan langsung menyambar jaketnya. Mas pergi dulu.